依附延康国。圣教灭教，好大的胆子！倘若他未来能实现圣人，你年纪小，修为你取而代。若他做不到，成为圣教的教主，回圣教主持登基大典，自身便无人杀得了你。精修天眼，看你！他无法立足，只好割命。无数仇家杀上门来，虚见过他一次，从此消失200年。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-41. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Qinmu telah bertemu dengan Kaisar Yanfeng, yaitu kaisar tertinggi dari Kekaisaran Yanka. Tetapi di sana pihak-pihak orang yang telah memiliki dendam kepada Qinmu, yaitu seperti Qin Feiyu dan juga Gu Liyuan, mencoba untuk membujukkan Qinmu dengan menuduh Qinmu sebagai mata-mata dari The Great Rune. Tetapi untungnya Kaisar Yanfeng justru malah membela Qinmu karena menganggap Qinmu yang telah menjadi warga Kekaisaran Yanka juga, karena tujuan utama dari Kaisar Yanka ataupun Kaisar Yanfeng ini adalah untuk menjadi satu negara utuh dan tidak ada lagi sekte-sekte yang berpecah belah yang menimbulkan kekacauan. Dan singkatnya juga Yushu membela Qinmu sebagai dokter muda yang telah banyak membantu warga dari Kekaisaran Yanka, dan hal itu didukung oleh Kaisar Yanfeng yang pada akhirnya Qinmu diangkat menjadi murid sejati dari Kekaisaran alias murid langsung dari Kaisar Yanfeng, yang hal itu akan memberikan latar belakang yang kuat bagi Qinmu di akademinya. Setelahnya Qinmu juga diincar oleh para senior akademi yang untungnya juga Qinmu bisa melawan dan menghajar mereka, dan akhir cerita Qinmu bertemu dengan Patriark Tianmo, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diskusi antara Qinmu bersama dengan Patriark Tianmo. Di sana Patriark Tianmo bertanya kepada Qinmu bagaimana penilaian Qinmu kepada guru besar Kekaisaran Yanka. Qinmu menjawab guru besar Kekaisaran Yanka memiliki sesuatu hal yang istimewa, dan juga Qinmu mengagumi seseorang seperti guru besar Kekaisaran Yanka. 我本想收他为弟子，那么应有超过我的势头。 Patriark Tianmo menyetujui perkataan Qinmu. Waktu pertama kali ia bertemu dengan guru besar Kekaisaran Yanka, ia juga ingin untuk mengangkat guru besar Kekaisaran Yanka menjadi muridnya. Tetapi Patriark Tianmo menyadari kalau hal itu akan sulit karena guru besar Kekaisaran Yanka kekuatannya sendiri juga hampir melebihi dirinya. Mendengar hal itu membuat Qinmu cukup kaget karena Qinmu tak menyangka kalau Patriark Tianmo akan mencoba untuk mempengaruhi guru besar Kekaisaran Yanka untuk berpihak dengan sekte mereka. Setelahnya pun Patriark Tianmo kembali bertanya bagaimana menurut pandangan Qinmu antara Kekaisaran Yanka dan juga sekte mereka. Qinmu menjawab adanya dua pilihan yang bisa ia ambil untuk menghadapi situasi dengan Kekaisaran Yanka. Pertama, jika Kekaisaran Yanka berkembang dan sulit untuk dihentikan, maka sekte Tianmo mereka bisa berpisah dengan Kekaisaran Yanka dan membuat negara sendiri. Dan untuk cara kedua, Qinmu berniat untuk menyatukan Kekaisaran Yanka dan juga sekte mereka. 依附延康国。圣教灭教，好大的胆子！ Jawaban tersebut pun seketika membuat Patriark Tianmo marah kepada Qinmu sampai ia mengeluarkan aura kekuatan esnya, serta Patriark Tianmo mengancam kepada Qinmu jika Qinmu sampai membubarkan sekte Tianmo mereka hanya untuk menyatu dengan Kekaisaran Yanka, maka Patriark Tianmo akan marah kepada Qinmu dan akan menghabisi Qinmu. Patriark Tianmo yang marah di hadapan Qinmu tidak membuat Qinmu ketakutan karena Qinmu masih belum menjelaskan secara penuh apa yang ia ingin jelaskan. Patriark Tianmo memahaminya dan membiarkan Qinmu untuk melanjutkan penjelasannya. Qinmu menjawab bahwasanya sekarang terlihat adanya ketidakadilan di Kekaisaran Yanka, yang dimana pihak bangsawan menguasai penuh Kekaisaran Yanka ini. Bahkan di Akademi Taiyue terlihat jelas bahwasanya pihak bangsawan menguasai 72% dari seluruh murid bidang pendidikan. Dan jika hal ini terus berkembang sampai 200 tahun yang akan mendatang, maka bisa dipastikan Kekaisaran Yanka hanya akan dipimpin oleh para pihak bangsawan yang kaya
kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Dan Cimu yakin di saat itu bakalan ada sistem pemberontakan yang akan mencoba untuk meruntuhkan kekaisaran Nyanka dari pihak mereka sendiri yang merasa tidak adanya keadilan. Dan Cimu ingin mengambil kesempatan itu untuk mengambil alih kekaisaran Nyanka bersama dengan para rakyat-rakyat yang tidak merasakan keadilan. Patriark Temo mengerti rencana Cimu, tetapi Patriark Temo kembali mengancam kepada Cimu jika Cimu tidak menjalankan rencananya sesuai dengan apa yang ia beritahu, dan malah nantinya Cimu akan bekerja sama dengan kekaisaran Nyanka, yaitu Sekte Tiamo yang dibubarkan dan lalu menyatu dengan kekaisaran Nyanka, maka Patriark Temo akan menghabisi Cimu. Cimu mengetahui hal tersebut dan Cimu menenangkan kepada Patriark Temo dengan mengatakan Patriark Temo mengetahui kalau Cimu tidak akan melakukan hal itu juga. Jawaban Cimu pun membuat Patriark Temo tenang, serta Patriark Temo mengetahui situasi dari Kaisar Yanka sekarang, yaitu Kaisar Yanfeng, melihat Cimu sekarang sebagai anak muda yang memiliki potensi besar. 倘若他未来能实现圣人，你年纪小，修为你取而代。若他做不到。 Dan Cimu bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencoba mempengaruhi Kaisar Yanfeng agar Kaisar Yanfeng bisa berada di pihak mereka. Tetapi jika hal itu tidak berhasil, maka Patriark Tiamo meminta kepada Cimu untuk mengganti Kaisar Yanfeng, yang dengan arti menewaskannya, dan Cimu mengambil alih kepemimpinan. Cimu mengerti maksud dari Patriark Tiamo, dan setelahnya pun mereka makan ikan, yang ikan tersebut juga merupakan ikan spesial karena di aliran sungai yang mereka berada sekarang memiliki aliran dari energi naga yang membuat ikan-ikan yang berada di sungai ini memiliki khasiat yang khas yang berupa untuk meningkatkan kekuatan tubuh termasuk tulang. 肉只能用来煲汤，馋了，带你来喝鱼汤。 Setelah mereka selesai makan, Patriark Tiamo mengatakan kepada Cimu bahwasannya pertanyaan-pertanyaan yang telah ia berikan kepada Cimu sebelumnya mengenai pandangan Cimu kepada kekaisaran Nyanka dan juga sekte mereka merupakan ujian dari Patriark Tiamo untuk mengetes apakah Cimu layak untuk menjadi pemimpin mereka atau tidak. Dan Patriark Tiamo menilai kalau Cimu telah lulus pada ujian itu karena Cimu bisa memikirkan situasi dari sekte Tiamo dan juga kekaisaran Nyanka sampai 200 tahun ke depan. Dan Patriark Tiamo memberitahu kalau Cimu akan segera diangkat untuk menjadi ketua resmi mereka segera mungkin. 成为圣教的教主，回圣教主持登基大典，自身便无人杀得了你。 Tetapi Cimu yang mendengar hal itu justru ia merasa khawatir jika dirinya diangkat menjadi ketua secepat mungkin. Hal itu malah akan menjadi ancaman bagi Cimu. Apalagi Cimu menganggap Patriark Tiamo masih memiliki beberapa tahun lagi untuk menjalani hidupnya. Kenapa Patriark Tiamo harus terburu-buru untuk mengangkat Cimu menjadi ketua secepat mungkin? Karena Cimu juga mengetahui ada ketentuan dari sekte Tiamo, yaitu diperbolehkan para anggota yang merasa kuat untuk mengalahkan pemimpin mereka untuk bisa menjadi pemimpin yang baru, dan Cimu sendiri merasa masih lemah daripada para anggota sekte Tiamo lainnya. Cimu khawatir jika adanya orang lain ingin mengambil alih kepemimpinan dari sekte Tiamo, maka orang itu bisa menghabisi Cimu kapanpun. Patriark Tiamo menenangkan kepada Cimu bahwasanya para anggota sekte mereka tidak seperti itu. Bagi Patriark Tiamo, anggota sekte mereka memiliki suatu prinsip: jika pemimpin mereka membawa sekte mereka ke jalan yang benar dan menguntungkan semua pihak, maka para anggota dari sekte Tiamo mereka tidak akan memiliki niat untuk menggantikan Cimu dan mereka justru akan mendukung Cimu. Dan setelahnya pun Patriark Tiamo pergi dari sana meninggalkan Cimu. Setelahnya pun diperlihatkan Patriark Tiamo yang kembali ke tempat perpustakaan, yang di sana Patriark Tiamo mendapatkan laporan dari penasehatnya mengenai seseorang yang ingin bertemu dengan Patriark Tiamo. Tetapi Patriark Tiamo mengetahui siapa orang tersebut dan Patriark Tiamo memberikan jawaban kepada penasehatnya bahwasanya ia telah memiliki calon pemimpinnya sendiri dan tetap berada pada pilihannya. Dan Patriark Tiamo meminta kepada penasehatnya untuk meminta kepada orang itu pergi saja. Dan lalu pun kita diperlihatkan dengan si Yuaxiang yang pergi, dan ternyata si Yuaxiang inilah yang dimaksud oleh penasehat dari Patriark Tiamo sebelumnya. 圣女若比新教主优秀，登基大典尚未举行，
Dan di sini pun kita diberitahu kalau si Yuashang ini ternyata merupakan anggota dari sekte Tianmo juga. Dan di sini menariknya, si Yuashang ingin menunggu patriark baru dari sekte Tianmo mereka, karena jika pemimpin baru mereka bisa ia kalahkan, maka ia bisa untuk menjadi ketua baru dari sekte Tianmo mereka. Yang artinya si Yuashang ingin untuk menghabisi Qimo untuk merebut kepemimpinan sekte Tianmo. Kemudian pun kita berpindah dengan Qimo yang kembali ke dalam pekerjaannya, yaitu menjadi dokter sukarelawan. Yang di sana Qimo berniat selama 2 hari ini karena sistem pembelajaran dari Akademi Taiyue yang masih belum aktif selama 2 hari ini, maka Qimo berniat untuk menghabiskan waktu 2 hari ini sebagai dokter sukarelawan. Yang tak lama kemudian adanya prajurit yang datang ke tempat Qimo dengan ia membawa temannya yang berada di kondisi sekarat dan meminta kepada Qimo untuk menyembuhkan temannya. Qimo mengetahui kondisi dari teman prajurit tersebut yang telah berada di kondisi yang sangat sekarat dan Qimo sudah tidak bisa untuk menolongnya. Sang prajurit itu menjadi sangat kaget dan meminta penjelasan kepada Qimo. Qimo menjelaskan kalau temannya sekarang telah terkena sebuah racun yang menyerang langsung kepada jiwanya, yang membuat jiwanya hancur dan sudah tidak bisa ditolong jika sudah berada di tahap kondisi ini. Dan Qimo memberikan catatan obat kepada prajurit tersebut untuk nantinya membantu prajurit-prajurit yang terkena juga racun ini, karena jika seseorang baru terkena racun ini dan langsung diberikan obat penawar, maka nyawa dari orang tersebut masih bisa ditolong. Prajurit tersebut berterima kasih kepada Qimo dan setelahnya pun ia pergi dari sana. Tak lama kemudian Yushue datang ke tempatnya Qimo dan juga mengetahui kalau para prajurit tersebut merupakan para prajurit yang menghadapi kekaisaran Mandi. Dan memang kekaisaran Mandi memiliki racun yang berbahaya seperti apa yang dijelaskan oleh Qimo sebelumnya, yaitu racun yang menyerang jiwa. Qimo pun menemui Yushu dan bertanya kepada Yushu apa tujuan Yushu datang untuk menemuinya. Yushu menjawab di anggota kekaisaran mereka adanya seorang penetua yang telah lama menghidap sebuah penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan, dan Yushu datang untuk meminta pertolongan Qimo untuk menyembuhkan penetua tersebut. Qimo menerima permintaan pertolongan itu dan setelahnya mereka melakukan perjalanan sekaligus Yushu memberitahu sesuatu hal yang mengejutkan bagi Qimo, yang sebenarnya ada alasan tersembunyi dari kekaisaran Yanfeng sebelumnya telah menyelamatkan Qimo waktu Qimo yang dituduh sebagai mata-mata karena telah melalui wilayah mereka dengan melewati sistem keamanan cermin, yang alasannya karena Kaisar Yanfeng ingin meminta bantuan kepada Qimo untuk menyelamatkan penetua mereka, dan jika Qimo tidak bisa menyelamatkan penetua ini maka bisa memberikan resiko buruk kepada Qimo, bahkan kemungkinan bisa sampai Qimo mendapatkan hukuman mati. Yang penetua ini juga merupakan neneknya Yushu, artinya ibu dari Kaisar Yanfeng. Singkat cerita, Qimo pun telah bertemu dengan neneknya Yushu, yang di sana Qimo memeriksa tubuh dari neneknya Yushu menggunakan benang gulungan kunonya. Dan di sana Qimo juga memeriksanya menggunakan kekuatan mata dewanya, yang singkatnya Qimo bisa mendeteksi racun tersebut yang disebut sebagai racun 1000 mesin. Yang Qimo menjelaskan kalau racun ini memiliki kerumitan dalam racunnya karena racun tersebut terdiri dari 1023 racun yang berbeda. Mendengar hal itu membuat semua orang menyadari kalau Qimo telah benar mendeteksi racun tersebut, karena sebelumnya mereka telah mengundang banyak sekali dokter, dan dokter tersebut dalam setiap penulisan resep obatnya selalu berbeda-beda, yang menandakan kalau memang di dalam tubuh dari nenek Yushu ini memiliki racun yang berbeda-beda. Dan benar saja memang ada 1023 racun yang berbeda di dalam tubuh dari neneknya Yushu. Yang lalu pun neneknya Yushu bertanya kepada Qimo bagaimana Qimo bisa mendeteksi racun ini. Qimo menjawab kalau ia memiliki seorang anggota keluarga, yaitu pamannya alias paman apoteker yang memang pandai dalam bidang keracunan dan juga obat-obatan. Sang nenek bertanya di mana pamannya Qimo. Qimo menjawab kalau pamannya berada di wilayah Dasu, dan para anggota kekaisaran telah menduga racun 1023 ini kemungkinan berasal dari seseorang yang memiliki julukan sebagai Jet Face Poison King.
从此消失200年。 Yushu juga memberitahu terakhir kali keberadaan dari Jet Face Potion King ini dilihat waktu ia menelusuri wilayah Dasu, alias waktu penyerangan dari para kakeknya Chimu kepada kapalnya Yushu, yang waktu itu pertama kali Chimu juga bertemu dengan Yushu. Chimu yang mendengar itu pun seketika sadar bahwasanya Jet Face Potion King ini kemungkinan besar merupakan paman apoteker. Tetapi Chimu tidak percaya kalau paman apoteker akan memiliki niatan jahat untuk meracuni orang lain. Apalagi Chimu juga mengetahui kalau paman apoteker tidak pernah meninggalkan wilayah Dasu selama bertahun-tahun, bahkan semenjak Chimu masih kecil. Chimu pun menduga kalau orang yang telah memberikan racun ini bukanlah pamannya, melainkan orang lain. Tetapi tidak tahu siapa orang tersebut. Yang disimpulkan racun ini memang buatan dari paman apoteker, tetapi untuk orang yang telah meracuni neneknya Yushu masih belum diketahui siapa. Mereka pun mensampingkan masalah ini dan meminta kepada Chimu untuk menyembuhkan neneknya Yushu. 药师爷爷不曾出过大血，这毒会是他下的吗？太后中毒以来服用过哪些？ Chimu menerima tawaran tersebut, tetapi untuk melakukan prosedur penyembuhan akan menggunakan cara yang sangat rumit, yaitu Chimu meminta 1023 catatan penawar obat, 1023 asisten, dan juga 1023 katak pemakar racun. Dokter Kekaisaran merasa sedikit khawatir dengan caranya Chimu yang cukup ribet, tetapi secara bersamaan juga mereka berharap Chimu berhasil, karena jika Chimu gagal maka kemungkinan besar mereka semua termasuk Chimu akan mendapatkan hukuman mati dari Kekaisaran. Gila cuy, kalau dipikir-pikir serem juga. Mudah banget pihak Kekaisaran memberikan hukuman mati kepada orang lain. Padahal mereka bukan penjahat, tetapi mereka diancam hukuman mati karena ketidakbecusan. Serem banget. Dan setelahnya pun cerita bersambung. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 依附延康国，圣教灭教，好大的胆子！倘若他未来能实现圣人，你年纪小，修为你取而代。若他做不到，成为圣教的教主，回圣教主持登基。